Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitanti Wahyu Ambarwati dari kelas Akuntansi KP1 2018 dengan NIM 1862032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Resep Conagra untuk Sistem Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik. Ringkasan kasus, manajemen. Conagra mengakui pentingnya sumber daya manusia untuk kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuan perusahaan untuk memiliki orang-orang yang tepat serta ideal di tempatnya. Seperti mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan rak grosir dipenuhi dengan produknya. Organisasi, tidak ada kerangka kerja yang berfokus untuk menampung dan menangani informasi sehingga staf SDM memiliki sistem terpisah untuk fungsi SDM seperti kompensasi karyawan pengembangan, perekrutan, perubahan, pergantian perencanaan, dan tinjauan bakat atau kompetensi. Teknologi. Sampai saat ini, Conagra tidak memiliki teknologi untuk mendapatkan nilai maksimum dari bakat dan keahlian dari para karyawan. Sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Business Challenge. 1. Conagra harus menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang ada dan memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang perlu diubah. 2. Berkaitan dengan analisa dan pelaporan. Solusi bisnis. Menurut Casey Bradley, Direktur Manajemen Talenta atau Kompetensi Conagra, sukses faktor setelah membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan. Pertanyaan pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyReceipt? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Jawabannya yakni metode yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya yaitu Success Factors adalah penyedia global perangkat lunak berbasis cloud milik SAP untuk manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan yang kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas, sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Jawabannya yakni, selama fase pertama sampai selesai pada pertengahan 2013, Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan pengembangan success factors. Pada fase kedua, selesai pada akhir 2012, perusahaan menerapkan SAP Success Factors yang menerapkan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Fase terakhir sampai selesai pada pertengahan 2014, Conagra menerapkan modul kompensasi Success Factors dan pembaruan pada Success Factors kinerja dan sasaran, juga mencakup fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Pertanyaan ketiga yakni langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Jawabannya yakni MyReceipt memilih tanggal target penggunaan yang bertepatan dan waktu tahun proses yang ditentukan biasanya dilakukan. Sebagai contoh, peluncuran Success Factors Succession and Development direncanakan ketika perusahaan melakukan peninjauan talenta tahunan. Sistem secara bertahap dapat membuat proyek tetap hidup dan relevan, dan staf dapat dengan mudah memahami caranya satu modul dibangun berdasarkan modul berikutnya. Pertanyaan keempat, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Jawabannya yakni sistem MyReceipt memberikan manfaat dengan memudahkan dalam pengumpulan data dan pengelolaannya. Sistem tersebut mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dengan cara mengambil, menyimpan, dan berbagi perencanaan sukses, peninjauan bakat, dan data lain yang sebelumnya tidak dapat diakses dan tidak mungkin dibagikan. Success Factors telah membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan. Sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antar manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap prioritas perusahaan. Pertanyaan kelima yakni apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Jawabannya yakni
Menurut saya, kedua ancaman tersebut mungkin saja masih bisa terjadi dikarenakan sistem yang digunakan masih manual, dan hal ini akan menimbulkan kesempatan untuk munculnya kecurangan serta kegagalan sistem maupun SDM. Demikian presentasi dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.